Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi teman-teman di channel Reski Adiba. Channel yang selalu bersemangat, channel yang selalu memberikan pengalaman-pengalaman hidup agar kita bisa menjadi pemuda, pemudi, agar kita bisa menjadi petani yang lebih bermanfaat bagi orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang banyak yang ada di sekitar kita teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bercerita kepada teman-teman semua untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya teman-teman, insya Allah. Tetapi sebelum lanjut, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya teman-teman, bisa diklik yang subscribe yang ada di bawah ini, like-nya, komen, dan bisa diberikan saran kepada video ini agar video ini bisa lebih berkembang lagi menjadi channel motivasi nomor 1 di Indonesia teman-teman, karena channel yang pendidikan Akta Halilintar itu channel yang sangat luar biasa, tetapi di sini kita akan bisa menjadi channel yang selalu bersemangat. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara saya berhubungan atau bagaimana cara saya memperbaiki hubungan saya kepada Tuhan yang Maha Menciptakan kita semua. Setelah saya mengenal pengalaman ini teman-teman, hidup saya lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia lagi ke depannya teman-teman. Dan saya mau agar kita semua bisa merasakan, kita semua bisa membuktikan apa yang saya bisa raih, apa yang telah saya buktikan sebelumnya. Dimana itu teman-teman, dulu saya ketika melihat orang yang beribadah tetapi kelakuannya itu tidak sesuai dengan ibadahnya itu teman-teman, membuat saya jengkel, membuat saya menganggap itu orang, apa maksud dari ibadah orang tersebut, kenapa bisa ada ibadahnya bagus tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan yang seharusnya teman-teman. Dari itu saya memikirkan bagaimana cara yang paling baik agar hubungan kita bersama Tuhan kita baik teman-teman, agar hubungan bersama pencipta kita itu bisa lebih baik ke depannya lagi teman-teman. Dan setelah saya menggali ilmu-ilmu, alhamdulillah saya dipertemukan dengan ilmu bahwasanya kalau kita mau melihat orang yang tenang itu, orang yang bahagia itu, orang yang bisa bisa bahagia bersama keluarganya, bisa bahagia bersama anak, istri, orang tuanya, itu ternyata orang-orang yang baik hubungannya kepada Tuhannya teman-teman. Itu betul. Saya telah melihat banyak orang yang mungkin hartanya banyak, pangkatnya tinggi, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga mereka, keluarga kita teman-teman. Dan di sini saya mau kita belajar bersama-sama agar hubungan kita bisa baik kepada Tuhan kita dan bisa kita mendapatkan ketenangan, kita bisa merasakan kehidupan yang baik lagi ke depannya teman-teman. Dulu itu saya menganggap bahwa sholat itu hanya untuk melakukan kewajiban kita saja atau sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan dunia ini. Tetapi setelah ilmu yang telah saya dapatkan itu, ternyata ibadah itu sangat luar biasa manfaatnya. Karena kenapa? Di saat itu Tuhan, kita bersama Tuhan kita sedang menjalin interaksi, sedang menjalin hubungan, di mana di saat kita melakukan ibadah-ibadah itu kita bisa merasakan bahwa kita sedang merasakan Tuhan bersama kita di dalam ketika kita melakukan ibadah itu teman-teman. Di mana saya menemukan perkataan yang mengatakan bahwa ketika engkau mau melihat siapa orang yang beriman itu, siapa orang yang
salah satu kedekatannya terbukti kepada Tuhan, maka lihatlah ibadahnya yang mereka lakukan. Lihat apa yang mereka lakukan. Tetapi jika engkau ingin melihat kualitas ibadah yang mereka jalankan, maka lihatlah perbuatan di dalam kehidupannya sehari-hari, teman-teman. Dan ini perbuatan sangat berpengaruh kepada kualitas ibadah yang telah kita lakukan, teman-teman. Karena tidak semua di antara kita yang beribadah perbuatannya sesuai dengan apa yang seharusnya. Mungkin mata kita secara tidak sengaja, telinga kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita, tangan, dan seluruh bisa berpengaruh kepada kualitas ibadah seseorang, teman-teman. Dan di sini saya berbagi pengalaman bagaimana cara saya memandang kehidupan atau memandang Tuhan yang telah menciptakan kita semua, di mana saya mengambil filosofi dari padi, teman-teman. Ya, padi, pasti kita semua kenal yang namanya tumbuhan padi atau tanaman padi. Itu kita karena kita selalu mendapatkan manfaat dari tanaman tersebut, khususnya kita orang Indonesia. Oke, coba kita lihat tanaman padi itu. Kalau kita pernah lihat di awal berbuah itu, buahnya condong ke atas, lurus ke atas. Tetapi setelah semakin berisi buahnya itu, biji padi itu semakin menunduk. Begitupun dengan kita, teman-teman. Kalau kita baru menuntut ilmu, kalau kita baru belajar hak yang hak, mana yang batil itu, teman-teman, kita tuh awalnya kadang menganggap diri kita lebih baik, kadang menganggap diri kita lebih sempurna. Kalau kita melihat orang yang tidak melakukan ibadah itu, kita kadang menganggap lebih suci dibandingkan, dan kita anggap mereka hina. Jujur saja, itu pasti kita alami bagi kita yang baru memulai proses. Tetapi apakah ketika kita menganggap kita lebih suci ini kita mau berhenti? Apakah ketika kita mau menganggap diri kita ini lebih baik dan mereka buruk, kita mau berhenti berjuang? Apakah kita mau seperti itu, teman-teman? Oke, di sini saya akan membuka cara yang benar ketika kita berada dalam proses itu, maka lanjutkan. Jangan berputus asa, karena kita cari terus ilmu yang bermanfaat. Dan sebagaimana padi itu, coba kita bayangkan bagaimana jika padi itu condong ke atas terus berhenti, maka kita pasti tidak akan bisa mendapatkan hasilnya. Karena apa? Karena tidak berisi, teman-teman. Tetapi karena berisi, semakin menunduk. Begitupun dengan kita, teman-teman. Jangan sampai kita berhenti karena kita hanya merasa lebih mulia. Jangan sampai kita berhenti karena kita hanya menganggap diri kita lebih baik, teman-teman. Karena orang yang gagal itu bukan mereka yang terus mendapatkan musibah, tetapi orang yang gagal itu adalah orang yang berhenti dari perjuangannya. Oke, apakah video ini bermanfaat bagi kita, teman-teman? Apakah video ini dapat menginspirasi untuk kita bisa jadikan bahwa kita jangan sampai dihentikan oleh apa yang telah kita lakukan. Coba kita ingat waktu kita kecil itu, teman-teman. Kita kecil itu dididik, dan kita tuh juga bermimpi bagaimana supaya kita bisa beribadah terus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi karena ilmu kita atau umur kita bertambah dewasa, kita memikirkan dunia ini, telah memikirkan dunia ini, sehingga kita mulai lalai, mulai ragu lagi dengan Tuhan, mulai malas lagi beribadah karena kita menganggap bahwa percuma kita beribadah kalau perbuatan kita tidak sesuai, teman-teman. Jadi di sini kita berusaha untuk bisa tidak seperti itu, untuk bisa yakin bahwa kita bisa tidak seperti itu, karena dengan bertambahnya ilmu yang telah kita miliki. Karena ilmu yang bermanfaat itu, teman-teman, adalah ilmu yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga mari kita menjadi
orang yang bisa mempraktekkan ilmu yang telah kita miliki dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa mendapatkan ketenangan, agar kita bisa bahagia bersama keluarga kita, bisa merasakan nikmatnya kehidupan dunia ini, teman-teman. Sekian dulu video pada hari ini, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan khususnya saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.